Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai biografi sejarawan Islam generasi awal, di mana anggota kelompok 4 ada 4 orang, yaitu Arif Mujibur Rahman, Hoirunisa, Diva Praja Ramadan, dan Oi Susilawati. Untuk lebih jelasnya mengenai biografi sejarawan Islam generasi awal, mari kita simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai biografi sejarawan Islam pada periode awal. Biografi sendiri yaitu riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, baik oleh tokoh tersebut yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Sedangkan riwayat hidup yang ditulis sendiri yaitu disebut autobiografi. Pada daur hidup seseorang, kelahiran sampai kematian, ada banyak kejadian yang dialami oleh individu. Pengalaman ini merupakan unsur yang sangat menarik untuk diketahui. Dengan metode biografi, pengalaman yang terakumulasi direkam dan dipaparkan. Nah, inilah yang membuat biografi merupakan sejarah individual menyangkut tahapan kehidupan dan pengalaman seseorang yang dialami dari waktu ke waktu. Para sejarawan generasi awal Islam menuliskan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan perang Nabi yang disebut dengan Al-Maghazi. Penulisan Al-Maghazi ini melapangkan jalan bagi penulisan biografi Nabi yang disebut dengan sirah. Tokoh-tokoh yang dianggap menuliskan sejarah dalam bentuk huruf adalah Abban ibnu Utsman dan Al-Zuhri. Abban ibnu Utsman bin Affan merupakan orang yang pertama menyusun mengumpulkan khusus tentang Al-Maghazi. Al-Zuhri dianggap sebagai peletak dasar sejarah dalam Islam karena dialah yang menempatkan sejarah pada landasan yang jelas dan menggambarkan orientasi studi sejarah. Terkait dengan penulisan awal, kitab-kitab seperti sirah telah dituliskan. Nama-nama seperti Al-Waqidi, Ibnu Ishaq, yaitu nama-nama besar yang kitabnya sampai hari ini dianggap sebagai karya besar yang namun demikian dalam konteks kitab sirah yang memuat secara khusus tentang peperangan pada masa Rasulullah SAW, Al-Waqidi itu dianggap sebagai penulis Al-Maghazi yang paling populer. Terus Ibnu Sa'ad merupakan murid dari Al-Waqidi. Dari Al-Waqidilah Ibnu Sa'ad mendapatkan salah satu inspirasi dalam menuliskan kitabnya tentang biografi para sahabat dan selain pada Nabi Muhammad bin As'ad dalam menuliskan kitab Al-Ansab. Tradisi penulisan sirah itu begitu populer pada masanya. Hal ini berkaitan erat dengan sirah Nabawi yang dikembangkannya merupakan bagian penting dari tradisi penulisan hadis karena informasi yang ditulisnya adalah sebagian yang integral dari keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebuah tolak ukur bagi kehidupan beragama. Sedangkan model sejarah kolektif baru muncul belakangan terutama di tangan Imam Tobari pada tahun 923 Masehi dengan Tarikh al-Umam wa al-Muluk dan atas Salabi 1307 Masehi dengan Qasas al-Anbiya. Para penulis sejarah umumnya merangkap sebagai pelaku yang terlibat, ya misalnya sebagai sekretaris khalifah, sebagai wazir, tentara, atau orang yang terlibat secara langsung dengan perkawanan komunitasnya seperti halnya para murid-murid dalam sebuah perkumpulan mazhab tarekat sufi, fuqaha maupun ahli hadis. Ya, semua itu semakin memudahkan untuk menuliskan apa saja yang ingin diungkapkannya. Ya, mungkin itu pembahasan dari saya mengenai biografi sejarawan Islam pada periode awal. Biografi Ibnu Hisham. Nama lengkap Ibnu Hisham ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub al-Humairi al-Mafiri. Beliau lahir di Basrah, kemudian pindah dan merantau ke Mesir serta sempat belajar berbagai ilmu.
Terkait daripada riwayat yang menghubungkannya itu kepada kabilah Mu'afir bin Ya'fur. Mereka itu merupakan suku atau kabilah yang besar yang merantau dan bermigrasi ke Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa dirinya itu termasuk suku Zuhal, serta ada juga yang mengatakan suku Sadus. Beliau merupakan seorang penulis biografi yang pada prinsipnya mengikuti jejak dan penulisan pendahulunya yaitu Ibnu Ishaq. Buku Ibnu Hisham itu berjudul Sirat An-Nabi atau Sirat Ibnu Hisham. Yang patut kita contoh atau teladani dari Ibnu Hisham ialah beliau juga merupakan seorang ulama yang mahir dalam berbagai bidang seperti sejarah, nahwu, atau gramatikal bahasa Arab. Ia juga seorang pengarang buku, mengarang banyak kitab dalam berbagai bidang. Oleh karenanya ia memiliki banyak buku selain kitab-kitab yang berkaitan dengan syarah Ibnu Ishaq. Di antaranya ada Syarah Nabawiyah, Syarahu Mawaqo fi Asyair Minal Gharib, dan Atijan Lima Arifati Muluk Al-Yaman. Lalu kemudian ada analisis karya Ibnu Hisham. Yang pertama ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Menurut pengertiannya, Sirah Nabawiyah merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu sirah dan nabawi. Kalimat ini berasal dari bahasa Arab sirah yang berarti jalan atau thariqah atau perilaku, sedangkan Nabawiyah itu bermakna kepada penisbatan kepada Nabi. Adapun secara ilmu historiografi, sirah bermakna biografi atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW serta kisah perjalanan hidup Nabi sejak kelahiran, masa kecil Nabi, pertumbuhan menjadi dewasa, saat diangkat menjadi Nabi, dakwah Nabi dalam menyampaikan risalah Allah, hingga wafatnya Nabi Muhammad. Sirah Ibnu Hisham ini disusun sebagai sebuah penyempurnaan dari kitab Sirah Nabawiyah yang telah disusun oleh Ibnu Ishaq, di mana Sirah Ibnu Hisham ini menggunakan metode tematik. Metode tematik ini merupakan penulisan sejarah yang didasarkan kepada tema-tema peristiwa yang telah terjadi. Pada tema awal, terdapat muqaddimah dari penyuntingan untuk memberikan gambaran tentang isi buku secara keseluruhan. Kemudian ada biografi singkat dari kedua penulis yaitu Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Lalu ada pengantar penyunting dan biografi, ada penjelasan mengenai rantai keturunan atau nasab yang suci Nabi Muhammad dari ayahnya Abdullah hingga Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ada pula tema yang membahas mengenai rentetan peristiwa yang terjadi sebelum masa kelahiran. Tema ini dibagi dalam beberapa subbab, yaitu ada urutan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, kisah pertempuran pasukan gajah, sampai kisah mengenai anak-anaknya Abdul Muthalib bin Hashim, di mana kisah tersebut saling beruntun dan berkaitan pada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada bab terakhir itu dijelaskan pemaparan kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Posisi karya Ibnu Hisham ini lebih baik berkat informasi yang lebih bervariasi dan kemajuan sistematika penulisan sejarah. Memang urutan penuturan Ibnu Hisham lebih teratur dan logis dibanding umpamanya dengan buku Asyar wal Magazi Ibnu Ishaq. Secara umum, kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham ini merupakan informasi perjalanan hidup Nabi Muhammad yang dihimpun serta diurutkan secara kronologis berdasarkan periodenya. Dan karya yang kedua itu ada Atijan wal Ma'rifati. Dalam karyanya, ini dijelaskan tentang nasab-nasab orang Himyar dan raja-raja yang bernama Atijan. Buku ini pun ia riwayatkan dari Wahib bin Munabbih. Biografi At-Tabari, nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabar. Ada pula yang mengatakan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib At-Tabari. Lahir di Amul, Tabaristan yang terletak di pantai selatan Laut Tabaristan atau Laut Qazwain pada tahun 224 Hijriyah atau 837 Masehi. Ia adalah seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, dan ahli fikih. Ayah At-Tabari yang bernama Jarir merupakan seorang saudagar sederhana yang cinta pada ilmu dan ulama. Ayahnya pun memberikan dorongan penuh kepada At-Tabari untuk menuntut ilmu. Padahal waktu itu At-Tabari masih sangat belia.
Tidak heran di usianya yang ke-7 tahun At-Tabari sudah hafal Al-Quran. At-Tabari pun mulai menuntut ilmu ketika umur 12 tahun. At-Tabari mula-mula pergi ke Rai, kemudian belajar fikih kepada Abu Muqatil di Irak, belajar Al-Maghizi dan dari Salmah ibn Al-Fad. Berdasarkan kitab inilah kitab tarikhnya disusun dan belajar pada Ibnu Humaid Ar-Razi. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dengan harapan dapat berguru pada Imam Ahmad bin Hambal, namun tidak kesampaian lantaran Ibnu Hambal telah wafat. Perhatian At-Tabari demikian besar pada ilmu-ilmu keislaman seperti tarikh, tafsir, hukum, dan hadis, bahkan juga pernah menulis tentang beragam topik seperti puisi, perkamusan tata bahasa, etika, matematika, dan kedokteran. Salah satu kitab yang paling terkenal adalah Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk yang terdiri dari 5 juz. Juz yang pertama mengulas secara gamblang tentang wacana makrokosmos dan mikrokosmos. Di samping juga sejarah Rasul dan Nabi-Nabi sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juz yang kedua menguraikan sejarah Islam dari tahun pertama Hijriyah hingga tahun 35 Hijriyah yang meliputi masa pemerintahan Islam yang didirikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sampai masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau wafatnya Utsman bin Affan sebagai Talis Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Juz ketiga mengubah sejarah Islam dari tahun 36 Hijriyah hingga tahun 90 Hijriyah yang meliputi masa pemerintahan Ali ibnu Abi Thalib hingga berakhirnya dinasti Umayyah di Damaskus. Juz keempat menceritakan tentang sejarah Islam dari tahun 92 Hijriyah hingga 190 Hijriyah yang meliputi wacana benih-benih pemerintahan Islam di Andalusia dan awal pemerintahan dinasti Abbasiyah hingga penaklukan raja-raja Romawi. Juz yang kelima membahas tentang sejarah Islam dari tahun 192 Hijriyah hingga tahun 302 Hijriyah yang meliputi pembebasan umat Islam oleh Thabit Ibn Nasr Ibnu Malik dari penguasa Romawi hingga kemunculan Tarsus. Nama lengkap Al-Yaqubi adalah Ahmad bin Abi Yaqub bin Ja'far bin Wadih Al-Yaqubi. Lahir dari keluarga bangsawan yang mempunyai hubungan dekat dengan kekhalifahan Abbasiyah. Kakeknya adalah seorang penguasa Mesir yang dimana Mesir pada saat itu di bawah pemerintahan Khalifah Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. Di usia yang masih sangat muda, Al-Yaqubi mempunyai jiwa petualangan yang dimana Al-Yaqubi melakukan perjalanan yang sangat luas. Daripada itu, Al-Yaqubi mempunyai beberapa gelar yang didapat dari pengetahuan dan berdiam diri dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jangka waktu yang lama. Di antara lain ada Al-Ikhbari, yaitu sejarawan, Al-Isfani yang dari Ispani, dan Al-Misri, orang Mesir. Al-Yaqubi menulis beberapa buku, diantaranya adalah Tarikh Al-Yaqubi dan Al-Buldan. Al-Buldan berbicara tentang geografi. Studi ini dimana membicarakan sebuah negara dari yang beliau kunjungi, baik dari luar Islam maupun Islam itu sendiri. Karya tersebut meliputi geografi, manusia, ekonomi, informasi, budaya, sejarah, dan topografi. Metode dari karya penulisan tersebut bersifat observasi pribadi atau dengan wawancara dari orang terpercaya beliau. Beliau juga mengutip penulisan sebelumnya menggunakan dokumen resmi seperti catatan pajak. Lalu ada Tarikh Ibn Mahdi, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah catatan komprehensif tentang orang-orang pra-Islam dan non-Islam, terutama agama dan sastra. Mereka termasuk kutipan dari filsuf Yunani, dari catatan dan cerita dan dongeng. Bagian kedua mencakup sejarah Islam hingga 872 Masehi. Dalam kitab Al-Buldan yang sebagian besar hilang, Al-Yaqubi menganalisis statistik, topografi, dan perpajakan dalam menggambarkan kota-kota besar di Irak, Iran, Arab, Suriah, Mesir, Maghrib, India, dan Cina. Selain itu juga ada Kekaisaran Bizantium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemaparan kelompok 4 terkait biografi sejarawan Islam generasi awal.
Hakikatnya, historiografi awal Islam itu merupakan historiografi Arab yang berkembang dalam periode sejak Islam pertama kali disampaikan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.